Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding, makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Mimpi Buruk Pengkhianatan. Langsung saja kita simak. Dikisahkan, Sardo adalah definisi dari sukses menurut kebanyakan orang. Punya perusahaan sendiri, rumah 3 lantai, mobil mewah, dan dipuja di media sosial. Tapi hanya dia dan Tuhan yang tahu bahwa semua itu ia raih dengan menginjak 2 orang sahabatnya sendiri. 3 tahun lalu mereka membangun startup kecil bersama. Tapi ketika investor besar masuk, Sardo memanipulasi dokumen kepemilikan dan membuat 2 temannya, Arvin dan Jody, keluar dengan tangan kosong. Ia pikir, setelah itu, hidup akan berjalan tenang. Namun sejak seminggu terakhir malam-malam Sardo mulai diganggu mimpi yang ganjil. Dalam mimpi itu ia berada di ruang rapat, tapi lampu di atas berkedip-kedip dan ruangan kosong melompong. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri dan 2 sosok masuk, Arvin dan Jody, dengan wajah pucat dan mata kosong. Baju mereka berlumur darah di bagian punggung. Mereka hanya berdiri diam menatapnya, tanpa suara, tapi pandangan mereka menusuk lebih tajam dari kata-kata. Sardo terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi bantalnya. Ia berusaha menenangkan diri, menganggap mimpi itu cuma efek stres. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, dan kali ini lebih jelas. Ia melihat dirinya sendiri menandatangani surat pemecatan atas nama Arvin, sambil tersenyum. Lalu tiba-tiba, darah muncrat dari kertas, dan tangan Sardo terikat di kursi, dipaksa menyaksikan. Semakin hari, mimpi itu terasa nyata. Bau ruangan, dinginnya lantai, suara detik jam, semuanya terasa seperti ia betul-betul ada di sana. Bahkan ketika bangun pun, rasa sakit di pergelangan tangannya seperti nyata, seolah benar-benar diikat. Ia mulai mencatat mimpi-mimpinya dalam buku harian, tapi setiap kali dibaca ulang, tulisan tangannya berubah jadi tulisan orang lain. Seseorang seperti membalasnya di margin. "Kau ingat waktu itu, Sard?" Sardo jadi gelisah. Ia mulai minum obat tidur, berharap bisa melupakan mimpi-mimpi itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mimpinya semakin panjang, semakin hidup. Dalam satu mimpi, ia berada di taman, duduk sendirian. Lalu Arvin duduk di sebelahnya dan berbisik. Dari semua bentuk pengkhianatan, yang paling kejam adalah diam. Ia terbangun dengan jantung berdebar. Lalu malam berikutnya, giliran Jody muncul dalam mimpinya. Tapi bukan sekadar muncul, ia membawa tali dan menyeret Sardo ke dalam ruangan gelap. "Rasain bro," katanya sambil tersenyum, sebelum seluruh ruangan runtuh dan gelap total. Kini Sardo takut tidur. Tapi ia lebih takut kalau terus bangun dalam dunia yang mulai terasa seperti bayangan dari dosanya sendiri. Ia belum tahu bahwa semua ini baru permulaan. Karena pengkhianatan tak pernah benar-benar berakhir di tangan manusia. Hari-hari Sardo menjadi kacau. Ia mulai kehilangan fokus saat rapat, sering bicara sendiri, dan karyawan-karyawannya mulai berbisik di belakang. Di meja kerjanya muncul post-it misterius bertuliskan, "Bagaimana rasanya dikhianati?" Ia pikir itu hanya lelucon iseng, tapi setelah ia buang catatan itu muncul lagi, lebih banyak, semua dengan tulisan tangan berbeda, namun membawa kalimat yang sama. Pada malam ke-7, mimpi itu berubah drastis. Ia berada di sebuah rumah tua dengan kaca jendela retak-retak. Dari kejauhan, terdengar suara tawa yang dikenalnya, suara Arvin. Tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir, pahit, dan menyeramkan. Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka sendiri, dan dari kegelapan, muncul banyak tangan hitam menjulur ke arahnya. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya kaku. Ketika tersadar, ia sudah berada di lantai kamar, menggigil dan muntah. Tak lama kemudian bisnisnya mulai goyah. Klien besar membatalkan kontrak secara tiba-tiba. Akun bank perusahaan mendadak dibekukan karena kesalahan administrasi yang tidak masuk akal. Lebih parahnya, rekan kerjanya yang paling dipercaya, Alvin, menghilang bersama dokumen penting dan membawa kabur dana investasi. "Dikhianati," bisik suara dalam kepala Sardo saat ia membaca kabar kaburnya Alvin. Ia mencoba menghubungi Alvin berulang kali, tapi selalu gagal. Di tengah kegelisahan itu, ia membuka laptopnya dan menemukan folder baru bernama Sardown.
Ia tak pernah membuat folder itu. Isinya adalah rekaman-rekaman suara yang membuat darahnya membeku. Rekaman saat ia dulu memanipulasi Arvin dan Jody, termasuk percakapan rahasia, suara cekikikan licik dirinya sendiri. Bagaimana bisa rekaman itu ada di laptopnya sekarang? Setiap malam, mimpi buruknya makin nyata. Kali ini ia berada dalam ruangan interogasi, duduk di seberang dirinya sendiri. Versi lain dari dirinya, dengan mata merah dan wajah penuh luka, menatap tajam dan berkata, "Semua ini adalah balasan. Kau tanam pengkhianatan, kini kau panen kejatuhan." Ketika ia terbangun, wajahnya basah oleh air mata, dan ia melihat pantulan dirinya di cermin, tersenyum samar, padahal ia sendiri tidak sedang tersenyum. Ia mulai bertanya, apakah semua ini masih mimpi, atau dunia nyata sudah berubah jadi mimpi buruk yang tak bisa ia tinggalkan? Sardo tak lagi tahu cara membedakan kenyataan dan ilusi. Setiap orang yang ia temui terasa seperti punya rahasia untuk menjatuhkannya. Ia mulai paranoid. Bahkan sopir pribadinya, Pak Yono, ia curigai sebagai orang suruhan Arvin. Padahal Arvin sudah pindah ke luar kota. Bahkan tak terdengar kabarnya sejak dikhianati dulu. Suatu malam, Sardo memutuskan untuk menenangkan diri di villa pribadinya di Puncak. Ia berharap bisa menjauh dari gangguan mimpi dan bisikan-bisikan aneh itu. Tapi di villa itulah segalanya berubah menjadi lebih gila. Pada malam pertama, ia mendengar pintu depan diketuk pukul 3 pagi. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya sebuah amplop coklat berisi foto dirinya sedang membakar dokumen kontrak milik Jody. Tangannya bergetar. Ia ingat hari itu. Tapi siapa yang memotret? Ia merasa matanya diawasi, bahkan dari balik cermin. Setiap ruangan ia lewati, ada bayangan hitam di sudut mata yang menghilang begitu ia menoleh. Ia menutup semua jendela, mematikan semua lampu, dan bersembunyi dalam selimut. Namun suara-suara tetap datang, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. "Sardo, kami tidak marah karena kamu sukses. Kami marah karena kamu pura-pura tidak pernah berhutang apapun pada kami." Suara itu bergema seperti gema ruangan kosong. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi terasa, seperti tangan dingin yang menyentuh tengkuknya. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpinya membawa dia ke ruang gelap yang hanya diterangi oleh cahaya merah redup. Di depannya ada meja, dan di atas meja itu, dirinya sendiri. Tubuhnya tergeletak, terbuka, dengan organ-organ yang ditandai seperti barang bukti. Arvin dan Jody berdiri di atasnya mengenakan jas dokter. Wajah mereka penuh luka, tapi matanya menyala merah. "Apa kamu tahu, Sard?" kata Jody perlahan, "bahwa setiap pengkhianatan adalah operasi sunyi. Kau potong kami tanpa pisau, tapi sekarang kami potong balik." Sardo berteriak, tapi tak ada suara. Lidahnya tak bisa digerakkan. Ia ingin bangun, tapi dunia mimpi itu tak mau melepaskannya. Ketika ia akhirnya terjaga, tubuhnya benar-benar kesakitan. Ada bekas luka gores seperti sayatan di bawah dadanya. Tak ada darah, hanya merah membiru. Dan di dekat tempat tidurnya, ada pisau. Pisau yang bukan miliknya. Sardo memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Ia sudah tidak tahan lagi dengan villa, mimpi, dan keheningan yang terlalu bising. Tapi bahkan setelah kembali ke rumahnya yang mewah di pusat kota, gangguan itu tidak berhenti, justru semakin menggila. Kini setiap cermin di rumahnya memperlihatkan pantulan berbeda. Saat ia berdiri, cermin memperlihatkan dirinya duduk. Saat ia duduk, cermin memperlihatkan dirinya sedang berdiri di belakangnya, tersenyum bengkok. Ia mencoba menutupi semua cermin, tapi pantulan itu muncul di layar laptop, layar ponsel, bahkan di air dalam gelas. Sosok itu, versi dirinya yang rusak, selalu menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Satu malam, rumahnya digelap total karena listrik tiba-tiba padam. Saat mencoba mencari senter, ia melihat pintu kamarnya terbuka sendiri. Di luar, lorong yang biasanya terang kini tampak panjang tak berujung. Dan dari kejauhan, ia bisa mendengar suara tangis. Tangis lirih seperti seseorang yang sangat kecewa. Lalu suara itu berubah menjadi jeritan. Jeritan yang familiar. Ia berlari keluar rumah, nafasnya tercekat. Di jalan, semua lampu mati.
mobil yang lewat berhenti begitu saja. Dunia terasa membeku. Di tengah jalan, ia melihat 3 sosok berdiri dalam kabut. Arvin, Jody, dan Alvin. Tapi mereka bukan manusia lagi. Wajah mereka retak seperti topeng porselen. Menghitam di bagian mata, dan darah mengalir dari mulut mereka. "Kau pikir bisa menghindar dari kami, Sard?" kata Arvin, mendekat, tapi tanpa suara langkah. "Kami sudah memaafkanmu, tapi karma belum." Alvin mengangkat tangan, dan dari balik kabut muncul ratusan wajah. Semua wajah orang yang pernah ia rugikan, tipu, buang, dan khianati. Wajah-wajah itu menganga, seolah ingin menelannya. Sardo jatuh terduduk menutup telinga menjerit sekeras-kerasnya. Tapi tak ada suara yang keluar. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di atas tempat tidur rumah sakit jiwa, kedua tangannya terikat. Di sekelilingnya berdiri dokter dan perawat. Salah satu perawat berbisik ke dokter. Dia terus mengaku dihantui orang-orang bernama Arvin dan Jody. Katanya ia melihat wajah sendiri tertawa dari dalam cermin. Dokter menghela napas. Klasik paranoia akibat rasa bersalah yang tertanam lama. Dia tidak gila. Dia hanya sedang dihukum oleh pikirannya sendiri. Sardo menatap ke cermin kecil di ruangan itu. Tak ada pantulan, hanya kegelapan. Tapi dari dalam kegelapan itu, terdengar suara tawanya sendiri. Tawa yang dulu ia gunakan untuk meremehkan orang lain. Kini, hanya itu yang tersisa. Selesai.